Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Habibah dengan NPM 10009131909. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan syariah yang berasal dari kelas manajemen keuangan Islam F dari Universitas Islam Bandung. Langsung aja, yang pertama ada definisi dari persediaan. Yang pertama yaitu persediaan atau inventory merupakan stok barang yang disimpan untuk memenuhi permintaan. Maksudnya di sini stok barang yang disimpan oleh suatu perusahaan itu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lalu definisi selanjutnya manajemen persediaan yaitu jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal. Alasan perlunya manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian waktu pemesanan. Lalu ada 3 fungsi persediaan. Yang pertama fungsi decoupling, yaitu persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Lalu yang kedua fungsi economic loss sizing persediaan. Loss size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebugarnya. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi antisipasi, yaitu apabila perusahaan mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Lalu di slide selanjutnya ada macam-macam persediaan. Biaya penyimpangan atau carrying cost, yaitu biaya yang terdiri dan biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Contohnya seperti yang pertama, biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan yang termasuk ke dalam penerangan, pendinginan ruangan, dan sebagainya. Yang kedua, biaya modal atau opportunity cost of capital, yaitu alternatif pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam suatu persediaan. Yang ketiga, biaya keusangan, biaya perhitungan fisik, biaya asuransi persediaan, biaya pajak persediaan, biaya pencurian, pengerusakan atau pengerampokan, dan yang terakhir biaya penanganan persediaan dan sebagainya. Lalu ada biaya pemesanan atau pembelian atau ordering cost, merupakan biaya yang terkait dengan pembelian kembali untuk mengisi persediaan yang dimiliki. Yang meliputi di mana yang pertama pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi, upah, biaya telepon, pengeluaran surat menyurat, biaya pengepakan dan penimbangan, biaya pemeriksaan penerimaan, biaya pengiriman gudang, dan yang terakhir biaya utang lancar. Lalu ada macam-macam persediaan, biaya kehabisan atau kekurangan atau shortage cost, yaitu biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Ketika biaya timbul dan tidak mencukupi adanya permintaan bahan, itu ada beberapa macam yang dapat dilakukan. Yang pertama, kehilangan penjualan, kehilangan langganan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, dan yang terakhir tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya. Lalu ada model-model persediaan. Model yang pertama yaitu model persediaan kuantitas pesanan ekonomis, kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity atau EOQ. Merupakan salah satu model klasik yang diperkenalkan oleh F.V. Harris pada tahun 1914, tetapi saling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda dalam banyak situasi. Kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi dan dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Lalu ada tujuan pengelolaan persediaan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau memuaskan konsumen. Yang kedua, untuk menjaga konstitusi produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang keempat, menjaga agar pembeli secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Dan yang terakhir, menjaga supaya penyimpanan dalam
establishment tidak besar-besaran karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Lalu ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, batch stock atau lot size inventory merupakan persediaan yang diadakan karena pembeli atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang lebih besar dan jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua, fluctuation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Apabila tingkat permintaan menunjukkan keadaan yang tidak beratur atau tidak tetap dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan lebih dahulu. Yang terakhir, anticipation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Lalu ada pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Operasi pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih menekankan biaya persediaan. Pendekatan inilah yang memproduksi komponen produksi dalam jumlah besar dengan maksud untuk mengantisipasi kalau terjadinya sesuatu. Ada biaya yang terdapat dalam pendekatan tradisional ini adalah yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya-biaya yang muncul atau timbul dari pemesanan bahan baku sampai dengan barang di gudang persediaan atau seluruh pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Lalu yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost merupakan biaya yang timbul akibat penyimpanan barang sebagai persediaan sepanjang waktu tertentu. Lalu yang ketiga, biaya persiapan atau penyetelan atau stock cost merupakan biaya yang menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Yang keempat, biaya ini keluar jika perusahaan memproduksi bahan-bahan dasar dalam pabrik sendiri, maka perusahaan akan menghadapi biaya ini untuk memproduksi komponen tertentu. Dan yang terakhir, biaya kekurangan persediaan atau shortage cost merupakan biaya yang timbul apabila ada permintaan terhadap barang yang kebetulan tidak tersedia di gudang atau stock out. Lalu yang kedua ada pendekatan just in time atau JIT. Just in time atau JIT yaitu suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi, tepat waktu dan tempat yang tepat. Pendekatan JIT ini akan meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan hingga menekankan biaya-biaya itu sampai nol. Pendekatan ini dikenal dengan pengelolaan aktivitas atau activity management, atau lebih menekankan pada tujuan strategis perusahaan supaya lebih kompetitif. Lalu ada persediaan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah menggunakan pendekatan just in time atau JIT tadi yang merupakan sistem yang dimana mengembangkan atas dasar perbaikan dari kekurangan sistem tradisional. Persediaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas non-kas yang tersedia untuk yang pertama dijual dengan akad nasabah, diserahkan sebagian modal bank dalam akad mudharabah atau musyarakah. Lalu yang ketiga disalurkan dalam akad salamat atau salam paralel. Lalu yang keempat, aktivitas yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli terakhir. Ada hal yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan di bank syariah yaitu aktivitas istina dalam penyelesaian, aktiva tetap yang digunakan oleh bank, dan aktiva ijarah. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.